Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih telah berkenan hadir bersama dengan kami dan juga pemirsa di mana Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Dan pada malam hari ini kita akan bicara mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Happiness Starts From Home. Untuk membahas lebih dalam, sudah tidak sabar lagi, langsung kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang hatinya baik, dimanapun Anda berada, malam ini kita berbicara mengenai sesuatu yang penting, yaitu kebahagiaan. Karena semua orang mencari kebahagiaan. Kadang-kadang kita mencarinya di tempat-tempat yang salah, kadang-kadang kita mencarinya dengan cara-cara yang salah, kadang-kadang kita menggunakan diri yang salah untuk mencari kebahagiaan. Malam ini kita membahas bagaimana kita memulai kebahagiaan itu dari bakat kita untuk berbahagia, lalu membangun tempat kebersamaan yang mudah bagi kita, yang di dalamnya kita bisa bangun kebahagiaan yang juga menguatkan kebahagiaan orang lain. Itu tujuan kita malam ini. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, ada dua hal yang menarik dari kata-kata Pak Mario barusan. Yaitu yang pertama adalah diri yang salah. Betul. Kemudian mengenai bakat-bakatan Pak. Ya. Apakah untuk bisa berbahagia itu adalah bakat? Super sekali, pertanyaan yang baik, Mas Uli. Sahabat-sahabat saya yang super, izinkan saya menyampaikan dulu pengertian umum mengenai bahwa kebahagiaan itu dimulai dari rumah. Itu pengertian umum adalah ini, suami berangkat ke kantor dari rumah yang berbahagia. Malam ini kita tidak bicarakan itu. Kita bicarakan kapasitas untuk berbahagia. Ada orang yang memang tidak memiliki kapasitas untuk berbahagia. Sehingga diberi apapun, ditaruh dalam lingkungan apapun, dia menemukan cara untuk mengeluh, untuk tidak mensyukuri keadaan. Tetapi orang-orang dengan kapasitas berbahagia yang baik akan menemukan cara untuk berbahagia di dalam seburuk-buruknya keadaan. Nah, kapasitas berbahagia itu dimulai waktu kita masih bayi. Ini bukan setelah dewasa. Karena kita dibangun sikap kita oleh orang tua, oleh lingkungan sebagai pribadi yang harusnya berbahagia nanti. Tetapi cara orang tua membahagiakan, menyayangi anaknya sering membatalkan kapasitas itu. Contohnya, pernah melihat orang tua yang memukul meja yang ditabrak anaknya? Ini mejanya nakal, ya? Pernah begitu? Ya, Pak. Nah, terpleset, jatuh, yang dipukul, lantainya nakal, itu. Sehingga anaknya nanti tumbuh menjadi orang dewasa yang menyalahkan meja. Yang menyalahkan lantai, menyalahkan atasan, menyalahkan pemerintah. Coba. Tidak melihat bahwa banyak orang lebih susah dari dirinya menjadi berhasil. Karena menggunakan apapun yang ada sebagai modal pengembangan kehidupan. Nah, kapasitas ini dibangun melalui kasih sayang yang tegas. Banyak orang tua tidak tegas kepada anaknya, lalu membiarkan anaknya tumbuh menjadi orang yang ditegasi oleh kehidupan. Nanti, banyak orang tua yang mengalah kepada anaknya karena menangisnya anaknya, merengeknya, gulung-gulung di lantai. Ya, ada yang menampar wajah orang tuanya, dibiarkan. Coba. Dan mereka itu sekarang yang menjadi orang-orang bermasalah. Sekarang. Karena 20 tahun, 30 tahun lalu memiliki orang tua yang kasih sayangnya sebetulnya kejam. Mengizinkan apapun sekarang agar anaknya menuntut segala sesuatu di masa depan yang akan disiksa oleh lingkungannya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Pak Mario, silakan. Anda yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan. Saya persilakan Bapak yang berbaju biru, Pak. Silahkan, tolong sebutkan nama, silahkan berdiri. Ya, terima kasih.
Selamat malam, salam super Pak Mario. Salam super, Bapak. Saya mau bertanya. Siapa, Pak? Sama nama saya Ikhwan. Pak Ikhwan. Iya. Silakan, Pak. Bagaimana kita mengembalikan sebuah kebahagiaan yang tadi disampaikan kalau misalkan waktu kecil pendidikan itu sudah salah dulu gitu ya. Terima kasih. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super. Kita berikan tepuk tangan. Pernah mendengar istilah work in process? Ini istilah di pabrik. Barang setengah jadi yang dalam proses sampai akhirnya nanti dibungkus dikirim. Ini semua namanya work in process. Kalau di ruangan ini siapa work in process? Saya, Anda, Mas Uli adalah work in process. Untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang siswa dan mahasiswa, tolong dengar ya, Pak Mario ini pun masih belajar. Jadi kalau ada anak muda bilang, kapan sih aku berhenti belajar? Lucu ya, dan itu dulu cita-cita saya. Waktu saya masih SMA dulu adalah berhenti belajar. Ya, ternyata sekarang saya terjebak dalam keharusan untuk selalu belajar. Karena kita ini semua work in process. Kita ini sedang dalam proses menjadi. Tetapi ada banyak orang, Pak, yang hanya menua tetapi tidak menjadi. Orang-orang yang menua dan tidak menjadi ini karena menghindari yang penting baginya, mendahulukan yang tidak penting. Ada lagi, melakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ya, kemudian menghindari yang seharusnya dilakukan. Atau tadi itu, melakukan yang tidak boleh. Nah, kalau kita mau memutus mata rantai kekejaman, ya kita lihat kekejaman di keluarga. Apa kekejaman di keluarga itu? Ayah semena-mena ke istrinya, ke anak-anaknya, semena-mena. Nanti anaknya kalau jadi ayah gimana? Semena-mena ke istrinya, ke anak-anaknya. Terus anak ini nanti jadi ayah? Sama. Sekarang yuk kita lihat istri yang semena-mena ke suaminya. Ya, ada loh yang bersaing dengan suaminya, tidak mau pakai nama suaminya. Itu kan, kemana-mana selalu bilang, saya juga. Kalau suaminya dipuji, saya juga. Pokoknya suaminya disiksa, nggak dikasih sarapan. Nggak. Nanti anak perempuannya jadi istri yang menyiksa suami. Nanti punya anak perempuan lagi, terus kapan mata rantai kekejaman ini putus kalau tidak dari kita memulainya? Kalau saya, katakan saja datang dari keluarga yang ayahnya kejam, saya sekarang jadi ayah yang penyayang. Kalau Anda datang dari keluarga yang istrinya semena-mena ke suami, Anda yang harus berkasih sayang, mencontohkan ke anak laki-laki Anda untuk menjadi suami yang penyayang dan istri yang menghormati keluarganya. Coba, kapan itu berhenti kalau bukan dari kita? Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, kita akan break sejenak. Kita ingatkan kepada Anda dan juga pemirsa, kalau di segmen berikutnya kita akan melakukan polling. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita masuki segmen kedua Pak Mario, dan kita akan melakukan polling. Saya persilakan audiens untuk bersiap-siap dengan keypadnya. Dan pertanyaan pada malam hari ini adalah, pada saat kehidupan keluarga Anda tidak rukun dan banyak pertengkaran, Anda mendapatkan undian berupa liburan ke Bali untuk 2 orang selama 1 minggu. Dan tidak ada satupun orang yang kenal dengan Anda mengetahui tentang hal ini. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak sahabat karib Anda untuk berlibur dan memberitahu pasangan Anda bahwa itu adalah tugas dari kantor. B. Mengajak pasangan Anda ke Bali dan menitipkan anak-anak di rumah orang tua. C. Menjual hadiah tersebut dan menggunakan uangnya untuk mengganti ban mobil dan mengecat rumah. Silahkan, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pilihan Anda, super audience. Baik.
Pak Mario, malam ini kita berbicara mengenai happiness starts from home. Banyak orang mendengar kata home, terlintas di kepala kami adalah tentunya ada satu elemen yang kuat, yaitu keluarga. Apakah ada satu kalimat yang simpel Pak yang bisa menjelaskan mengenai bagaimana keluarga ini penting dalam membangun sebuah kebahagiaan? Super Mas Uli, saya berikan 2 ya minimal. Ya. Dan saya diizinkan berdiri. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, mohon Anda perhatikan bahwa tidak ada orang bisa disebut berhasil jika keluarganya tidak berhasil. Ya. Orang yang berhasil keluarganya berantakan disebut apa? Palsu. Palsu. Berarti dia sibuk sekali membesarkan kehidupan orang lain tetapi bukan keluarganya sendiri. Ada orang yang demikian, sibuknya senang dipuji di masyarakat tetapi keluarganya terbengkalai. Yang pertama, bahwa orang yang berhasil selalu disebut berhasil karena memberhasilkan keluarganya. Lupakan keberhasilan orang lain dulu. Karena kalau kita tujuannya memberhasilkan keluarga, pasti memberhasilkan orang lain. Pasti. Tapi kalau kita memberhasilkan orang lain, keluarga kita belum tentu berhasil. Yang kedua, tujuan dari semua keberhasilan adalah pulang ke rumah dengan perasaan damai. Dalam perasaan damai. Jadi kalau ada orang kaya raya, tetapi di rumah tidak damai, perhatikan. Apakah Anda punya atasan yang melarang Anda pulang? Yang menghadiahi Anda karena Anda jarang pulang? Pasti atasan yang di rumahnya tidak bahagia. Pasti. Ada toh? Yang dikasih bonus karena jarang pulang? Yang dikasih tepuk tangan oleh atasannya atau yang dijauhi oleh atasan karena pulangnya tepat waktu. Padahal kita yang keluarganya baik ingin sekali pulang. Siapa di sini yang pernah mengalami ini? Waktu kita letih sekali, capek, lalu pulang lihat bayi kita di rumah. Langsung hilang rasa sakitnya? Ya, pernah itu? So, itu Mas Uli. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, saya tertarik dengan perkataan Bapak yang berbicara mengenai apabila tujuan kita membesarkan keluarga, tentunya juga akan membesarkan orang lain. Pasti. Itu logikanya bagaimana Pak? Good. Mas Uli. Ya. Anggap saja saya masih gajian seperti dulu. Kan berangkat dari keluarga. Coba lihat, supaya saya digaji baik, saya harus bekerja baik, melayani baik pelanggan. Selamat pagi Bapak, silahkan gitu kan. Ada yang saya bisa bantu, sehebat-hebatnya bekerja supaya digaji baik toh. Betul. Lalu pulang, kasih ke istrinya. Istrinya bilang terima kasih. Masih kecil, gitu. Bayangkan sakit hatinya. Jadi kalau begitu istri-istri, kalau suami bawa gaji pulang, mana suamiku? Gitu. Iya toh, gajinya mana? Oh, masih kecil, nggak apa-apa, asal suamiku. Itu coba. Iya. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita mau berhasil di keluarga harus memberhasilkan orang lain. Tetapi ada orang yang berangkat pagi sebelum anaknya bangun, pulang malam setelah anaknya tidur. Iya. Libur, pergi, main-main sama teman-temannya, menikmati kebersamaan dengan orang lain daripada dengan keluarga. Itu. Lalu kalau dia disebut berhasil di luar tapi keluarganya. Kalau dia enak, pikirkan kita yang jadi anaknya. Kita yang jadi pasangan hidupnya. Jadi kalau gitu kadang-kadang keberhasilan kita itu harus ditautkan ke perasaan orang lain. Ke istri, ke anak-anak, ke mertua, ke orang tua. Bukan hanya kesenangan. Karena hati-hati dengan kesenangan sementara. Karena sebagian kesenangan adalah cara gembira untuk gagal. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Saya berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silahkan. Bapak yang berbaju hitam, silahkan Pak. Silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super. Nama saya Tito. Yang saya ingin tanyakan, dalam mendidik keluarga terutama anak itu untuk memiliki kapasitas berbahagia itu kadang sama ya Pak ya, tidak dibeda-bedakan. Tapi hasilnya itu akan berbeda gitu. Terkadang akan berbeda. Apakah itu yang terbaik ataukah bisa dibuat jadi semuanya memiliki kapasitas yang super? Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Terima kasih Pak Tito. Silakan Pak Mario. Yuk, sahabat-sahabat saya yang super. Apakah Anda pernah melihat melon kotak? Belum.
Kalau mau ini yang Anda lakukan. Jadi semua melon itu mulainya kecil. Ya toh? Buat kotak dari plywood. Masukkan melon kecil ini untuk tumbuh. Ada lubangnya sedikit begitu untuk batangnya masuk. Tambah lama seperti apa melonnya? Melonnya tambah lama menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nih. Jadi begitu setelah siap, kotaknya dibuka dan Anda punya super melon. Kotak. Dan ini kalau Anda coba, Anda bisa memulai bisnis melon baru. Lihat, semua anak akan tumbuh. Ada yang tumbuh kotak, karena bapaknya, ibunya terlalu mengekangnya. Ada yang tumbuhnya tidak berbentuk, karena orang tuanya terlalu melepaskannya. Lihat. Nah sekarang orang tuanya mau anaknya jadi apa? Kalau anaknya mau jadi bintang, besarkanlah dalam cetakan bintang. Ibunya selalu bilang gini, katanya mau jadi jenderal, masa sama cecak takut? Kan lucu sekali kalau jenderalnya bilang, jangan sekarang, kena penyerangan, jangan sekarang, ada cecak, gitu kan? Iya. So, kemudian suaminya ditanya oleh istrinya, Mas, katanya mau jadi gubernur, kok bangun saja telat? Coba. Jadi kalau kita mempunyai keinginan anak kita, suami atau istri tumbuh menjadi orang-orang besar, sediakan cetakan yang bagus. Jadi, peran kita sebagai orang tua adalah menyediakan cetakan sikap bagi anak-anak kita agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang membahagiakan kita sebagai orang tua dan lingkungannya di masa depan. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk kembali bertanya. Ibu silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat Salam malam, super. Ibu. Nama Salam saya super. Francisca. Yes, Ibu Francisca. Pak Mario, apa yang menjadi dasar kesiapan diri kita dalam membentuk sebuah keluarga agar nanti keluarga itu bahagia? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Mario. When are we ready? Ini kan selalu pertanyaan tuh. Kapan sih kita siap? Yuk saya urut ya. Kapan kita siap ujian? Nih mau ujian, kapan kita siap? Tidak pernah. Itu yang SMA mau kuliah. Kapan kita siap menikah? Sebetulnya tidak pernah. Oke? Kapan kita siap memulai bisnis kita sendiri? Sebetulnya tidak pernah. Sebetulnya. Nah masalahnya banyak orang menunggu kesiapan yang seharusnya dibangun saat melakukan. Karena kita tidak akan pernah siap. Itu sudah harus diterima dengan ikhlas. Untuk apapun yang Anda rencana lakukan tidak pernah siap. Karena akan selalu ada pengecualian. Akan selalu ada perubahan dari rencana. Sehingga cara terbaik untuk bersiap diri bagi sesuatu adalah segera melakukannya. Jadi kembali kepada kesiapan. Kita tidak akan pernah siap untuk apapun. Jadi bangunlah kesiapan sambil melakukannya. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita akan break sejenak dan kita akan kembali dengan hasil polling pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Foto saya nempel gambar saya di sebelahnya Pak Muhar. Ya, jadi teman-teman nanti kiranya Pak Muhar sama saya. Iya. Oke, terima kasih Pak Muhar. Assalamualaikum Pak. Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways dan kita masuk ke segmen ketiga. Seperti biasa kami akan memberikan hasil polling kepada Anda dan kita saksikan bersama-sama di layar monitor mengenai liburan ke Bali. Jawabannya A, B, dan C. A, 4%, B, mengajak pasangan Anda ke Bali dan menitipkan anak-anak kepada orang tua 79%, tapi ada 17% Pak yang menjual hadiah tersebut dan menggunakan uangnya untuk mengganti ban mobil dan mengecat rumah. Bukan main. Tepuk tangan untuk pilihan Anda. Silakan Pak Mario. Ya, sahabat-sahabat super yang memilih A, karena sering bertengkar dengan istrinya, perlu istirahat dari pertengkaran itu,
lalu mengajak teman pergi ke Bali gitu, bilang ini dari kantor gitu ya. Siapa yang 4% tadi? Kenapa? Iya, saya berpikir bahwa saya akan mengajak sahabat saya, karena bagi saya pribadi, mungkin kalau saya mengajak pasangan saya di saat saya sedang bermasalah, mungkin rasa bahagia atau rasa senangnya akan berbeda dibandingkan dengan saat itu yang sahabat saya yang akan memberikan kebahagiaan lebih pada saya. Oh, Seperti super itu. sekali. Iya. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Karena banyak orang melihat bahwa istri tidak sama dengan sahabat. Itu. Istri itu identik bagi banyak orang bukan sahabat. Mau tahu, yang menggagalkan banyak pernikahan itu bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena tidak cukupnya persahabatan. Karena keluarga yang suami istrinya bersahabat tidak akan banyak masalah. Siapa yang ketiga? Itu dia, laki-laki dulu. Karena saya ingin jalan-jalan bareng istri dan anak-anak saya. Jadi kita jalan-jalan bareng istri, anak ke puncak yang deket-deket aja gitu. Nanti pas balik kita sudah lihat rumah kita udah bagus. Hati kita udah bagus. Super sekali. Betul, karena dengan itu kita bisa kakek, nenek, apa? Engkong, siapa? AA. Itu semua bisa ikut. Oh, ini keluarga yang berbahagia. Siapa tadi yang mengajak istri? Monggo, Pak, silakan. Mengapa Anda ajak istri? Untuk apa? Kita mengajak istri untuk ke Bali dalam rangka untuk refreshing, sehingga permasalahan yang terjadi dalam diri keluarga kami bisa diselesaikan di Bali, sehingga menjadi pelajaran bagi anak kita nanti untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super. Sudut pandang. Pernah Anda kuliah dulu atau waktu masih sekolah bosan sekali dengan satu guru? Pernah? Sering sekali ya. Salah satu alasannya karena dia tidak bergerak. Gurunya itu diam, baca fotokopian, begitu? Tidak berubah. Sehingga anak-anak muridnya tidak berubah sudut pandang. Sudut pandang fisik mempengaruhi sudut pandang mental. Perhatikan itu. Sehingga kalau Anda perhatikan kenapa saya berjalan supaya Anda mengubah sudut pandang fisik Anda. Kenapa saya turun? Keluarga itu sangat prone, sangat mudah masuk dalam perasaan bosan. So, lakukanlah sesuatu yang mengubah sudut pandang. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang segar kalau kita memilih membuka jendela yang menghadap ke pembuangan sampah? Lihat, itu kan sudut pandang. Tutup jendela yang membuat kita melihat ke arah-arah yang tidak baik, buka yang membuat sisi-sisi baik. Itu sudut pandang, dan suami dan istri adalah dua jiwa yang paling membutuhkan penyegaran sudut pandang. Itu. Super sekali Pak Mario. Ya, kita akan berikan kesempatan kepada satu orang penanya. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Nama saya Saiful Yunus, menanyakan, bisakah kita bahagia meskipun kita tidak mencintai pasangan hidup kita? Apakah kita bisa bahagia apabila kita tidak mencintai pasangan kita? Saya sebut dulu di sini tulisannya pasangan. Tapi tidak mencintai. No love. Tetapi ingin happy. Oh, silakan duduk. Pertanyaannya bagus. Yuk, pasangan. Nah, berarti pasangan itu untuk baik harus pas. Itu sebabnya disebut pasangan. Kan karena pas. Jangan lupa ini. Good. Nah, berarti kalau itu botol, berarti tutupnya toh. Bagaimana caranya bisa bahagia dengan botol yang tutupnya longgar? Lalu bawa minuman, lari-lari lagi. Ya.
Atau begini, karena cinta itu sesuatu yang kita tidak betul-betul mengerti. Berarti kalau kita mau berbahagia, lupakan dulu mengenai cinta sebentar. Apakah Anda pas untuk pasangan Anda? Pasangan Anda sensitif, peka, gampang tersinggung. Apakah Anda berhati-hati dalam bicara? Nah, kalau sudah pasangan, Pak, sudah istri, Anda bertanggung jawab untuk mempaskan diri. Mempaskan diri. Ya, nanti pulang, istri bilang, istriku yang cantik. Gitu. Terakhir kali Anda puji istri cantik kapan? Enggak pernah. Oke. Bawa bunga, lalu berikan ke istri. Istriku yang cantik, ini bunga untukmu. Kapan terakhir kali Anda kasih bunga kepada istri? Belum pernah. Ya pantas kalau Anda disiksa. Ya. So, mulai kapan Anda mau insaf? Loh, harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah, karena banyak suami istri menunggu satu sama lain mengalah. Padahal mengalah itu mengizinkan pasangannya menang. Siapa yang menang? Yang mengizinkan menang. So, Bapak nanti pulang, olahraga supaya six pack. Oke? Iya, betul. Cari uang yang banyak, muliakan dia dengan kehidupan yang super. Di depan istri, bangga dengan anak-anak. Karena istri sangat sayang ke suami yang bangga kepada anak-anak yang dilahirkannya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita akan break sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, telah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Oke, Pak Mario. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya dari RJ KBTV, Pak. Oh, super sekali. Terima kasih Mas Uli, pendamping saya yang terbaik selama ini. Terima kasih Pak. Kedua, ini yang saya tuliskan di status saya di Facebook. Yang kau sukai, ini, yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Izinkan saya membaca selanjutnya. Jika untuk mendapatkan yang kau sukai, engkau sering gagal dan menua dalam kekecewaan, maka sebaiknya engkau belajar menyukai yang tak kau sukai. Lalu temukanlah kesukaan untuk menjadikan dirimu produktif agar engkau menjadi pribadi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang kau sukai. Sadarilah, Tuhan sering menggunakan yang tak kau sukai sebagai penuntun bagimu. Ya. So, lihat ini, ada yang bertanya begini, Tuhan tidak menjadikan laki-laki yang sangat aku cintai sebagai pendamping hidupku. Berarti yang dinikahinya sekarang yang tidak sangat dicintainya. Oh iya dong. Iya. Yang disukainya tidak mau sama dia. Jadi dia menikah, tetapi Tuhan memberikan laki-laki yang sangat mencintaiku sebagai pendamping hidupku. Tuhan sangat adil. Sebetulnya dia tidak boleh pernah menulis ini karena berarti masih mengharapkan yang dulu. Ya, tetapi dia jujur sekali setelah membaca tulisan ini. Berarti betul Tuhan Maha Adil, dan mudah-mudahan sekarang dia mencintai, pria yang mencintainya. Karena ini nasihatnya, cintailah dia, cintailah istri, kekasih kita, karena yang disebabkannya pada Anda. Cintai orang yang menjadikan Anda orang baik. Cintai seorang wanita yang menjadikan Anda pria yang gagah. Cintai seorang pria yang menjadikan Anda wanita yang santun, yang mulia pekertinya, yang membesarkan keluarga. Kalau kita mencari alasan untuk mencintai, alasannya itu pada kita. Karena dia membesarkan kita. Jadi kalau gitu yuk kita belajar untuk mendahulukan yang baik bagi kita, bukan hanya yang kita sukai. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak.
Pak Mario, hari ini kita banyak bicara mengenai keluarga. Tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Namun, saya melihat ada fenomena di sekeliling kita di mana ada sahabat-sahabat kita yang super yang sampai sekarang masih mengalami kesulitan untuk menerima ketidaksempurnaan dalam keluarganya, Pak. Bagaimana komentar Pak Mario? Keluarga, sahabat saya yang super, izinkan saya menemukan, ini dia. Karena keluarga adalah tujuan pulang yang paling mendamaikan hati. Tujuan pulang. Rumah adalah tempat pulang yang paling mendamaikan hati. Dan keluarga adalah pemulih keletihan hati dan raga. Orang yang hatinya capek harus menemukan pemulihan itu di rumah. Bukan di tempat-tempat yang lain. Keluarga adalah pelengkap bagi kekurangan yang seperti apapun. Suami-suami yang sekarang sedang menderita. Ini tipnya. Dari ini saya gunakan. Pasti waktu Anda mendengar saya bicara ini, Anda mungkin akan mengatakan itu lebay atau apapun. Tapi bagi suami yang tersiksa, difitnah di sana sini, dikerjain, gajinya kecil, uang yang ada di rumahnya hanya sedikit, orang lain tidak berkasih sayang kepadanya, dia bilang ke istrinya, dunia mungkin kejam bagiku, aku tidak punya apa-apa, tetapi paling tidak aku memilikimu. Ya. Coba. Kalau istrinya berkasih sayang, dia melihat itu sebagai pujian, tapi kalau istrinya suka bercanda, lebay ya, gitu. Iya. Tetapi suami tidak memiliki apapun kecuali istrinya, kalau dia sudah terakhir, lalu istrinya juga memiliki suami sebagai tempat untuk bersandar terakhir. Kemudian, keluarga adalah pengobat bagi semua penyakit hati. Seorang ibu yang mengatakan, nak, aku tahu kamu buat kesalahan, tetapi semua orang besar buat kesalahan. Bagi Anda, adik-adik saya yang membuat kesalahan besar di publik, sekarang minta maaf. Cara paling baik adalah menghadapi kesalahan itu dengan minta maaf, karena permintaan maaf Anda tanda bahwa Anda menyesali yang Anda lakukan, dan janji bahwa Anda akan jadi pribadi yang baik. Karena akan selalu ada cara untuk membuktikan bahwa yang bersalah itu kita. Kalau kita yang betul-betul bersalah. Itu keluarga. Begitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Bapak yang berbaju biru, silakan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Medi. Pertanyaan saya, bagaimana kebahagiaan itu bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang kuat, super dan berkualitas, kalau atau bagi kita-kita yang berasal dari keluarga yang broken home. Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak Medi. Tidak ada ahli mengenai keluarga yang broken kecuali anak-anak yang datang dari keluarga broken atau suami istri yang pernikahannya broken. Karena yang paling mengalami adalah mereka. Tetapi apakah broken itu salah? Gunung marmer itu perlu dibroken kalau mau jadi lantai marmer yang baik. Itu logikanya. Tidak semua hubungan yang rusak itu menandakan jeleknya pribadi. Karena kadang-kadang memang sesuatu harus rusak untuk mencapai kebaikan. Yang tidak boleh adalah yang diniatkan untuk rusak karena mendahulukan nafsu. Karena kita kalau memilih untuk berbahagia bisa berbahagia dengan apapun, tetapi orang yang berbakat mengeluhkan sesuatu akan selalu mengeluhkan, Pak. Orang yang tidak menghormati istrinya, tidak cukup berapapun jumlah istri kalau dia memang sukanya merendahkan istri. Jadi kalau begitu, lihatlah ke diri sendiri, apapun yang terjadi di masa lalu atau di keluarga kita adalah perintah untuk kita menjadi pribadi yang baik dan mencegah terjadinya keburukan yang sama kepada orang lain. Itu. Terima kasih Pak Mario. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Pak. Mohon berkenan memberikan kesimpulan. Sahabat Indonesia yang super, yang hatinya baik, yang rezeki besarnya sedang menanti untuk diunduh. Di negara kita membangun keluarga kita sebagai
bagian paling kecil yang keutuhannya mengindikasikan keindahan negara. Keluarga-keluarga yang rusak, kalau satu lingkungan keluarganya rusak, moralnya rendah, yang ditontonnya tidak baik, pemimpinnya tidak baik, itu keluarga-keluarga inilah yang membentuknya. Karena yang kita protes sebagai pejabat yang tidak jujur, pemimpin yang tidak amanah, itu semua berasal dari anak-anak kita. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan yang baik di masa depan bagi anak-anak kita, maka kita jadikan mereka sebagai calon wali kota, atau calon gubernur yang baik, calon menteri, calon presiden yang baik. Kita didik mereka sekarang bukan sebagai anak kecil yang rendah hanya karena mereka lebih kecil dari kita. Setiap anak kita adalah pembesar yang badannya masih kecil. Yuk kita menjadi pribadi yang menjadikan keluarga kita tempat tumbuh yang baik bagi semua anggotanya, termasuk kita sendiri. Kita mulai dengan menjadikan pendekatan kita sangat ramah, sangat sederhana. Jadikan anak-anak kita penyemangat karena setiap orang bersaing dengan orang tuanya untuk menjadikan anaknya lebih baik daripada anak orang tuanya, yaitu kita. Jadilah orang tua yang membesarkan anak-anak untuk menjadi pemimpin bangsa yang baik. Gitu. Super sekali Pak Mario. Thank you very much. Very well said, sir. Terima kasih. Thank you. Pemirsa, demikianlah episode pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Way. Program kita, lalu juga menampilkannya di YouTube, itu sebuah proses perluasan, bukan perluasan, peluasan wilayah pelayanan. Kita ini pekerjaan di PLN dan pekerjaan apapun yang menjadikan orang hidupnya lebih baik, itu sebetulnya bukan pekerjaan, itu perayaan. Raya itu besar. Jadi orang yang ingin hidupnya raya, besar, itu harus merayakan yang membaikkan kehidupan. Dan yang membaikkan kehidupan itu kebaikan.